ujian besar yang harus dilewati? Pak Prabowo harus tahu ini, rahasia besar suara hati rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Hari ini kita memasuki bulan Oktober 2025. Dalam sudut pandang astronomi, ada 6 fenomena langit yang terjadi hampir beruntun. Dari hujan meteor, supermoon hingga puncak Orionid, semuanya muncul di langit Nusantara, seakan semesta sedang memberi tanda besar. Indonesia memasuki babak penting. Dalam tradisi Jawa, khususnya ramalan Raden Ngabei Ronggowarsito, tanda-tanda langit ini disebut sebagai wewayangan jagat. Artinya, bayangan semesta yang memberi kode tentang apa yang akan terjadi di bumi. Bukan sekedar indah untuk dilihat, tapi pesan yang harus dibaca. Pertanyaannya, apa makna 6 fenomena ini bagi Indonesia? Apakah ini pertanda kebangkitan atau justru ujian besar yang harus dilewati? Pak Prabowo harus tahu ini, rahasia besar suara hati rakyat. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, hujan meteor Camelopardalis tanggal 5 Oktober 2025. Fenomena pertama datang pada tanggal 5 Oktober. Hujan meteor Camelopardalis. Bagi banyak orang, meteor hanya sekedar bintang jatuh. Tapi dalam budaya Jawa, meteor disebut lintang kemukus. Ia adalah tanda turunnya kabar besar dari langit. Camelopardalis berasal dari rasi jerapah. Hewan ini lehernya panjang, mampu menjangkau sesuatu yang jauh di atas. Inilah simbol bahwa ada pihak asing yang mencoba menjangkau Indonesia dari kejauhan. Secara spiritual, ini pertanda bahwa Indonesia sedang dilirik oleh kekuatan global. Ada negara dan perusahaan besar yang ingin menggapai kekayaan Nusantara meski dari jauh. Tanahnya yang subur, laut yang kaya, nikel, emas, hingga rare earth di Kalimantan, semua jadi incaran. Bagi rakyat, pesan langit ini berarti waspada. Jangan sampai kekayaan yang ada justru diambil orang luar, sementara kita hanya jadi penonton. Dalam politik, Camelopardalis adalah peringatan bagi pemimpin. Jangan biarkan leher panjang asing masuk terlalu dalam ke negeri ini. Yang kedua, supermoon Hunter Moon tanggal 7 Oktober 2025. 2 hari setelah meteor, bulan purnama besar akan muncul, disebut Hunter's Moon, bulan pemburu. Dalam tradisi Jawa, bulan purnama disebut Purnomo Sidi, masa di mana energi batin berada di puncaknya. Supermoon ini bukan bulan biasa, ia lebih besar, lebih terang, dan lebih kuat getarannya. Hunter Moon melambangkan masa panen. Apa yang ditanam setahun terakhir akan mulai dituai, termasuk ambisi politik, ekonomi, bahkan karma bangsa. Untuk masyarakat, ekonomi mulai membaik, rezeki mudah dari segala penjuru, dan hasil kerja keras mulai tampak. Bagi elit, Hunter Moon adalah waktu saling membidik. Siapa yang kuat, siapa yang lemah mulai terlihat. Dalam spiritual Jawa, bulan purnama seperti ini sering dikaitkan dengan fase goro-goro dalam wayang. Masa penuh kegaduhan di media dan sosial media. Perebutan panggung sebelum lahirnya tatanan baru. Artinya, Indonesia akan memasuki masa politik yang semakin panas. Yang ketiga, hujan meteor Drakonid tanggal 8 Oktober 2025. Sehari setelah supermoon, langit kembali bergerak. Hujan meteor Drakonid muncul dari rasi naga atau Draco. Dalam bahasa Jawa, naga adalah simbol penjaga bumi. Ia sering digambarkan menjaga harta karun di bawah tanah. Ini sejalan dengan kondisi Indonesia.
Kekayaan alam kita adalah naga tidur yang dijaga leluhur. Emas Papua, nikel Sulawesi, hingga minyak di Kalimantan adalah harta dari naga itu. Ketika Drakonik muncul, maknanya jelas. Harta Nusantara sedang diperebutkan. Dunia semakin haus akan energi dan mineral. Indonesia berada di tengah pusaran. Politik Indonesia pun semakin diuji. Apakah pemimpin kita mampu menundukkan naga untuk kepentingan rakyat? Atau justru menyerahkannya pada pihak asing? Bagi rakyat, Drakonid adalah pengingat bahwa kesadaran harus bangkit. Kita bukan bangsa kecil, kita adalah pemilik naga besar yang bisa menentukan arah dunia. Yang keempat, hujan meteor Taurid Selatan tanggal 10 Oktober 2025. Fenomena berikutnya adalah Taurid Selatan. Hujan meteor ini terkenal karena menghasilkan fireball, kilatan cahaya yang sangat terang meski hanya sesaat. Dalam tafsir Jawa, cahaya mendadak disebut kebiaring jagat. Ia bisa diartikan sebagai kejadian mengejutkan yang mengungkapkan kebenaran. Ada sesuatu yang lama tersembunyi, lalu tiba-tiba terbongkar. Bagi rakyat, ini bisa berarti munculnya kabar besar. Terbongkarnya skandal korupsi, terbongkarnya kasus besar yang melibatkan pejabat, atau kebijakan ekonomi dari pejabat keuangan yang membuat semua orang kaget. Dalam politik, Taurid bisa jadi tanda terbongkarnya rahasia elit. Sesuatu yang selama ini ditutup rapat akan pecah ke permukaan. Efeknya mungkin singkat, tapi meninggalkan jejak panjang. Yang kelima, hujan meteor Aurigid tanggal 11 Oktober 2025. Beberapa hari setelahnya, Aurigid turun dari langit. Nama Auriga berarti kusir kereta. Dalam simbol Jawa, kereta adalah perjalanan besar bangsa, dan kusir adalah pemimpin yang mengarahkan jalannya. Fenomena ini bisa dimaknai sebagai tanda munculnya pemandu baru. Sosok yang mungkin belum memegang kekuasaan, tapi sudah mulai dianggap sebagai penuntun. Bisa seorang tokoh muda, bisa juga gerakan rakyat. Bagi masyarakat, Aurigid adalah harapan bahwa di tengah kekacauan selalu ada orang atau kelompok orang yang membawa cahaya. Dalam sejarah Jawa, setiap masa gelap selalu melahirkan seorang pamomong. Secara politik, ini bisa jadi awal munculnya figur yang kelak akan punya peran besar. Seperti benih Ratu Adil kecil yang disiapkan semesta untuk masa depan Nusantara. Yang keenam, hujan meteor Orionid tanggal 21 Oktober 2025. Fenomena terakhir di bulan ini adalah Orionid. Orion dalam budaya Jawa dikenal sebagai lintang Waluku. Bentuknya menyerupai waluku, alat bajak sawah, simbol petani, kerja keras dan pangan. Orionid di Oktober 2025 bisa dimaknai sebagai kebangkitan rakyat jelata, petani, nelayan, buruh, semua yang selama ini dianggap kecil akan menjadi penentu arah bangsa. Secara ekonomi, ini berkaitan dengan pangan. Dunia bisa menghadapi krisis pangan, tapi Indonesia dengan tanah subur dan laut luas justru punya kekuatan. Jika dikelola dengan benar, kita bisa jadi lumbung pangan dunia. Secara politik, Orionid adalah tanda rakyat bawah mulai bersuara lebih keras. Bukan lagi hanya elit yang menentukan, rakyat kecil, wong cilik akan menjadi faktor penentu. Benang merah dan pesan langit untuk Nusantara. 6 fenomena ini bukan suatu kebetulan. Jika disatukan, pesan langit jelas terlihat. Semua ini sejalan dengan ramalan dalam Jangka Jayabaya. Dalam Cokro Manggilingan, roda zaman berputar. Ketika dunia memasuki masa porak-poranda, Indonesia diuji. Jika lulus, kita akan menjadi pusat peradaban baru bagi rakyat. Tanda-tanda ini adalah panggilan. Jangan terlena, jangan biarkan elit dan asing menentukan segalanya. Mari kita bersatu ikut menjaga tanah, pangan, dan masa depan bangsa. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.